Pertama, akhirnya mulai ngelihat bahwa ketika ngobrol sama semua orang yang di sana juga ketika ditanya, pengen selamanya sampai mati hidup kayak gini? Ya enggak sih. Kayaknya enak gitu ya, yang tidur di rumah, meninggal tuh dikelilingin anak cucu di rumah yang hangat, di atas kasur empuk gitu ya, seolah kayak di film-film. Dan gue tahu gue pengen punya anak-anak kecil yang lucu dan yang lain-lain. Masa iya yang jadi ibu dari anak-anak gue yang pada lagi nari telanjang di situ? Mereka semua juga pada nyebut kayak gitu. Oh, Mikir. ada waras-warasnya Ada juga masih ya? ada mikirnya sampai kayak gitu. Enggak pengen hidup kayak gini Oh. selamanya. Dan akhirnya gue mulai ngeliat ke keliling bahwa nggak ada yang happy ending di sana. Pilihannya ada yang bangkrut, ada yang udah ditinggal anak istri, mohon maaf, bahkan ada yang udah kena penyakit kelamin. Nggak ada yang happy ending. Nggak ada yang, Padahal itu bandar-bandar gede semua. padahal uangnya juga Iya. banyak. Dan sebelum nyampe ke tidak happy endingan yang jadi kemutlakannya itu, banyak yang udah stres duluan, udah gila duluan nyampe kayak gitu. Oh, lu lihat Iya, itu. udah lihat Kak. Kalau untuk ini, kalau manusia diciptakan tujuannya untuk ini, kok orang udah di tingkatan itu masih sebegitu menderitanya. Kalau emang bahagia juga dari popularitas, artis bunuh diri. Michael Jackson bunuh diri. Michael Jackson tuh sampai pernah nyewa satu gedung mall, yang lain nggak boleh masuk kecuali dia. Saking pengen ngerasain gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Padahal, karena Itu, kalau nggak ditutup, padahal itu nggak normal. iya, karena kan dia kan dari kecil udah jadi artis. Kalau nggak orang, kalau nggak ditutup, sibuk minta foto sama tanda tangan. Iya. Tapi udah nyampe di tingkatan itu, dia sampai bunuh diri kan, Michael Jackson. Iya, karena kan kalau dia tutup, ya tetap nggak normal, nggak ada orang kan ya. Enggak, maksudnya orang lain nggak boleh masuk. Iya, Yang, berarti dia yang sendiri jualannya dong. doang, yang jualannya doang. Iya, cuma kan tetap nggak normal kan. Ya kan nggak enak, nggak ada orang lain Stres gitu-gitu sih. kan. Soalnya kalau misalnya balik lagi, kalau itu semua sumber kebahagiaan, dia orang udah punya itu semua, kok nggak kayak gitu? Sampai akhirnya nemuin Islam tuh akhirnya karena cara Islam mengubah manusianya itu yang beda. Gimana? Saya dengar. Izin ya, Iya. cara pandang masalah terhadap masalahnya beda. Dalam artian, ketika kita bicara terkait setiap agama ngajarin kebaikan, oke itu betul. Tapi berbuat baiknya untuk apa dulu? Ada yang berbuat baiknya supaya orang lain nanti gak ganggu kita. Ada yang berbuat baik supaya nanti orang nolongin kita. Kalau di Islam, makin lu nurut sama yang katanya pencipta dunia, lu bakal makin dikeprek masalah. Bakal tambah banyak masalahnya. Bahkan Al-Quran sendiri ngomong kayak gitu. Ya. Contoh ya, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua. Ahasiban nasu ayusroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Kalau bahasa kitanya, jangan lu ngaku udah beriman, terus gak akan diuji gitu. Malah digituin. Dan Jadi waktu lu berhenti itu, setelah banyak pemikiran itu, lu dapat banyak masalah. itu banyak masalah. Dan nggak sedikit ya ayat tentang itu. Tapi akhirnya memang berkesimpulan bahwa di ayat yang lain kan bahkan sampai ditanya, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu orang-orang yang justru lebih taat daripada kita, para nabi, para orang yang berbuat baik. Sampai mereka juga nanya, kapan ini masalah selesai? Kapan pertolongan Allah? Tapi di akhirnya ditutup dengan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, dan dilanjutkan, siapa yang dapat kabar gembira tersebut? Orang yang mengucap setiap kali ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Intinya adalah kami milik Allah dan segalanya akan kembali kepadanya. Dalam artian gini, berarti penderitaan manusia itu diawali ketika merasa memiliki. Wih, cakep. Saya suka. 1 poin. Ini bagus nih ilmunya. Berarti jalannya jalan yang bener nih di belajarnya. Gue suka, gue suka. Iya, karena kalau hartaku, jabatanku, karirku udah kupupuk bertahun-tahun segala macam. Enggak, bro, titipan. Buktinya ada orang yang udah dapat itu semua bahagia Ya, nggak? cerita. Enggak. Justru itulah cara Islam ngebahagiain orang. Karena pencipta lu tahu bahwa makin lu ngejar itu lu makin nggak bisa bahagia. Makanya ketika akhirnya kita nurut sama pencipta dunia itu, lu makin digeprek sama masalah dalam artian lu berusaha dicabut dari semua kemelekatan itu. Dilepaskan. Karena kalau misalkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau melekat pasti jadi masalah. Mikrofon misalkan, kalau nggak pakai itu satu masjid nggak akan kedengeran. Tapi kalau itu nempel sama tangan lu cebok susah, lu makan susah. Padahal benda itu bermanfaat. Apalagi ini nemploknya di hati. Jadi justru cara untuk bahagia yang Islam ajarin adalah ya Islam dari kata aslama, yuslimu, lepas, berserah di hati itu udah nggak ada apa-apa, tinggal pencipta doang. Jadi akhirnya makin lepas dari itu semua, ya akhirnya lihat para orang-orang soleh terdahulu yang kayak hidupnya, kok solehnya sesoleh itu, dosa terampuni, apa atau bahkan tidak ada, tapi masalahnya lebih berat daripada kita.
Udah gitu tetap baik sama orang-orang. Kok bisa manusia tuh sampai di tingkatan kayak gitu? Dan mereka bahagia. Sedangkan bos-bos kami dulu nggak ada yang bahagia. Nah ini uniknya ya, lu bisa tahu itu semua, itu dari mana? Kan ceritanya terakhir itu, lu dengan pemikiran lu dan pengalaman lu, akhirnya lu pergi ke pesantren kah? Atau kemana gitu? Waktu itu masih di Thailand, mulai nyari tahu kan. Salah satunya ya tadi, lihat video. Main judi, gue tuh udah kalah duluan. Ya udah teman-teman masih pada pengen main. Bosan ngapain nonton video kajian, nonton Aakim. Oh, gara-gara itu. Ya, itu salah satu episode aja sih. Oh, jadi ini lagi pada main dengan segala macam permasalahan Iya, tadi yang di lu sekeliling cerita. ada yang masih depan layar, ada yang masih main. Nontonlah kajian lah sambil nungguin. Denger, ya betapa luar biasanya. Baru sadar sih betapa luar biasanya handphone itu. Semua apapun bisa kita cari, nasihat kebaikan apapun itu, tinggal kita mau nyarinya apa kan? Iya. Ya itu salah satu yang dapat. Oh, Oh, lu nonton itu? Kajian apa waktu itu yang lu tonton? Aakim. Iya, apa dia lagi cerita tentang apa saat itu? Waktu itu akhirnya kan pokoknya udah mulai sadar ya bahwa itu adalah pokoknya harus berhenti lah, nggak pengen selamanya lah. Iya. Pilihannya antara lu berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti, ya. Ada yang karena bangkrut karena apapun. Iya. Pilih sekarang atau nunggu dipaksa gitu kan pilihannya. Udah mulai mikir kayak gitu tuh. Tapi tetap nggak punya nyali untuk berhenti. Mau kerja apa gue di Indo? Mau kerja apa yang ditulis di CV? Nonton bandar judi, ditangkap polisi gue yang ada, misalkan gitu kan. Jadi nggak berani sampai akhirnya beliau ngasih nasihat. Yang lu nonton ini? Jangan kalah sama janin katanya. Jangan kalah. Janin. Janin. Janin di dalam perut ibu. Kenapa emang? Karena janin itu kan udah perlu nutrisi ya. Kalau nggak dia nggak tambah gede. Berarti dia udah perlu rezeki maksudnya dalam bentuk nutrisi. Tapi ibu kita makan pete, makan jengkol, makan sate sama tusukannya, sama piringnya sekalian pun. Oleh Allah tetap diaturin melalui metabolisme tubuh. Itu jadi nutrisi yang masuk ke plasenta, ari-ari, akhirnya jadi rezeki buat si janin untuk tumbuh besar. Berarti kan dia udah tetap perlu rezeki kan? Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Wah, cakep ya. Burung di langit pun dipelihara oleh Tuhan ya. Asik. Ini Benar bagus. Iya, lu janin belum bisa ngomong, belum bisa sholat, belum bisa minta, belum bisa kerja, belum bisa ngapa-ngapain aja diurus. Hai kamu manusia sekarang udah bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud sama Tuhan lu segala macam. Tapi masih segitu ragunya sama Allah. Kalau di mana sih? Jadi Lu mikir tuh. fix beli tiket waktu itu langsung udah. Beli tiket gue balik. Hanya itu doang. Udah kayak digampar gue dengar itu, bro. Berkaca-kaca nggak pas itu? Tiba-tiba terharu sendiri apa gimana gitu? Thanksin juga sih kalau diliatin orang. Ada orang-orang sekeliling yang pas lagi denger iya itu. kan lagi pada main judi. Lo lagi judi lu baca kajian. Lu nggak mau sekalian pakai mikrofon gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi main judi. Terus akhirnya lu beli tiket gitu. Beli tiket. Balik kau. Balik akhirnya mutusin. Udah. Lu tinggalin semuanya. Ninggalin, ngundurin diri. Terus pas lu keluar gitu nggak ditahan atau dipengaruhin atau apa? Bukan, ya cuman kayak ya janganlah apa. Alhamdulillah, ya nggak alhamdulillah juga sih. Maksudnya hubungannya baik sama mereka. Bukan yang keluar yang harus potong jari, bukan di dunia yang kayak gitu, nggak nyampe segitu. Alhamdulillah juga. Hubungannya, ya gue juga bingung juga sih. Iya mau dialhamdulillahin apa kagak ya? Karena kan komunitasnya kagak bagus ya. Iya. Tapi lu nggak dapat ancaman atau apa segala macam dari mereka pada saat. Cuman diperingatin. Apa peringatannya? Hidupnya nanti udah masing-masing. Lu jangan ganggu kita. Maksudnya dalam artian, karena ya ada sih beberapa yang istilahnya dia pernah sakit hati. Walaupun ya karena nyolong, ada yang digebugin, ada yang ya orang kalau udah, kebanyakan yang udah kecanduan sabu sih baru pada nyolong. Nah ketika akhirnya keluar, itu ada yang dendam ya diancam memang. Lu jangan macem-macem, jangan ganggu urusan kita. Karena biasa jadi ya sedikit banyaknya dia orang dalam ya tahu rekeningnya, tahu apanya, tahu segala macem. Nah, Ogut lebih tahu semua hal tentang itu lagi, megang data banyak. Tapi ya emang dibilangnya kalau ke Ogut baik-baik sih. Udah masing-masing aja, jangan saling ganggu gitu aja. Enggak, bukan ancaman sih. Itu aja. Takutnya mereka apa? Kalau biasanya takutnya dia kamu jual datanya apa bagaimana atau jual data atau maksudnya atau celakain dibocorin. mereka? Enggak, kalau kita pengen jahat gitu ya. Gue tuh sampai punya semua data login gitu, semua perbankannya. Jadi kalau misalkan pengen diganggu, sengajain aja salah login 3 kali semua. Mati semua itu rekening gitu kalau dalam artian. Kalau rekeningnya mati semua apa yang terjadi? Ya gimana bisa deposit sama ini? Sedangkan mereka ngurusnya susah. Itu duit
kalau di tracing transaksinya mencurigakan semua.